Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan materi tentang teori psikologi Medan dari Kurt Lewin. Sebelum memasuki penjelasan materi, ada baiknya kami perkenalkan diri dulu. Anggota kami yang pertama itu ada Kila Safa dengan NIM 220620112 dan juga Bella Aditya dengan NIM 220620115 dan juga ada Muhammad Naufal Farhan dengan NIM 220620116. Nah, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang biografi dari Kurt Lewin. Nah, Kurt Lewin itu adalah seorang fisikawan humanis yang lahir pada 9 September 1890 di Mogilno, Jerman. Nah, dia adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Selama disertasinya, Lewin menerima gelar doktor pada tahun 1914 dari Universitas Berlin. Setelah 4 tahun bertugas di Perang Dunia I, dia kembali ke Berlin dan bekerja sebagai rekan peneliti di Institut Psikologi Bekerjasama yang bekerjasama dengan Wertheimer dan Kohler, pendiri Gestalt. Nah, Kurt Lewin mendirikan bidangnya dalam disiplin psikologi sosial dengan perumusannya bahwa perilaku adalah fungsi dari individu dan lingkungannya. Lewin kemudian menghasilkan banyak teori penting psikologi sosial yang bernuansa fisika seperti drive, locomotion, dan fault theory. Nah, ketika Perang Dunia II pada tahun 1933, dia pindah ke Amerika Serikat dan bekerja di Universitas Negeri Iowa sebagai bagian dari Stasiun Penelitian Kesejahteraan Anak. Nah, Lewin mendirikan dan mengarahkan grup Dynamics Research Center di Massachusetts Institute of Technology di Cambridge. Nah, dia juga seorang profesor psikologi di Cornell University dan memimpin grup Dynamics Research Center. Dia tinggal di Amerika Serikat sampai kematiannya pada 12 Februari 1947 di Nortonville, Massachusetts, Amerika Serikat. Nah, saya akan melanjutkan tentang pengantar teori Medan. Nah, pengadopsian fault teori dalam psikologi kepribadian yang dilakukan oleh Kurt Lewin diadopsi menggunakan asumsi Gestalt. Nah, Lewin mendasarkan pengembangan teorinya pada 3 asumsi. Yang pertama, ada pengertian dasar psikologi bukanlah unsur-unsur, melainkan kaitan pada pola atau konfigurasi. Nah, elemen ditarik untuk memahami hubungannya, bukan bentuk dan juga ukurannya. Yang kedua, ada beberapa hubungan yang membentuk dasar untuk interaksi lainnya, sehingga dapat digambarkan kecenderungan kepribadian untuk bekerja menuju unit Gestalt. Nah, yang ketiga, psikologi harus dipahami dari segi teori Medan. Dalam kurung, fault teori di mana fault adalah sistem yang mengatur diri sendiri yang ditentukan oleh hubungan antara bagian-bagian elemen yang mendukung sistem tersebut. Kemudian, meskipun Lewin sangat tertarik pada aspek matematika dari teorinya, sebagian besar gagasan utama teorinya dapat disampaikan dalam diagram yang lebih sederhana. Nah, ketika diagram Kurt Lewin ini digambarkan dalam bentuk rumus matematika, tidak dapat dipungkiri bahwa bentuk rumus matematika yang kompleks tersebut disebabkan oleh sifat jiwa yang sangat kompleks. Nah, yang ketiga, saya akan membahas tentang struktur kepribadian. Nah, struktur kepribadian yang pertama itu adalah unsur-unsur pembentuk kepribadian. Lewin menggambarkan manusia sebagai individu yang berada dalam lingkungan psikologis dan memiliki hubungan dasar tertentu. Nah, pendekatan matematis yang dilakukan Lewin untuk menggambarkan makhluk hidup ini disebut dengan topologi. Fokusnya adalah pada hubungan antara hal-hal dalam jiwa manusia, pada hubungan antara bagian dan bagian, dan antara bagian dan keseluruhan di luar ukuran dan bentuk. Jadi ketika mempelajari diagram Lewin, seseorang harus lebih memperhatikan hubungan dan komunikasi antar daerah daripada bentuk dan ukuran yang digunakan untuk mewakili suatu daerah.
Nah, yang kedua ada ruang hidup. Ruang hidup adalah keseluruhan kumpulan fakta yang ada pada suatu saat yang mempengaruhi tingkah laku. Keseluruhan kumpulan fakta ini disebut dengan elips. Jadi semua yang mengisi elips tersebut merupakan bagian dari ruang hidup seseorang. Ruang hidup dapat diartikan sebagai gabungan dari daerah lingkungan psikologis manusia dan daerah pribadi seseorang yang berisikan fakta-fakta dari kehidupan seseorang. Peristiwa yang terjadi, persepsi yang ditimbulkan oleh peristiwa yang mempengaruhi seseorang secara psikologis. Nah, jadi ruang hidup ini memiliki sebuah rumus. Rumusnya yaitu ruang hidup sama dengan daerah pribadi tambah daerah lingkungan psikologis, atau RH sama dengan dalam kurung P ditambah E. Nah, yang pertama kita masuk ke daerah pribadi. Daerah pribadi adalah daerah yang terpisah dari dunia manusia. Jadi singkatnya itu daerah pribadi adalah daerah yang bersifat independen tapi masih menjadi bagian dari dunia. Lewin membagi daerah pribadi menjadi dua, yaitu daerah persepsi motorik dan daerah pribadi dalam. Nah, daerah persepsi motorik atau perception motor area adalah daerah yang menjadi penengah atau medium di antara daerah pribadi dalam dengan daerah lingkungan psikologis. Sedangkan daerah pribadi dalam atau inner personal area adalah daerah yang mengandung motivasi-motivasi yang bertingkat atau berlevel. Aspek-aspek di dalam pribadi dalam digambar dalam pecahan-pecahan daerah yang disebut dengan sel. Nah, sel ini adalah kumpulan dari motivasi-motivasi yang dimiliki seseorang. Semakin dekat sel terhadap persepsi motorik, maka semakin besar dorongan motivasi tersebut terlihat pada seseorang. Nah, sedangkan apabila semakin kecil dan semakin jauh, motivasi tersebut akan lebih kecil dan memiliki pengaruh yang kalah kuat dibanding sel yang lebih besar. Nah, yang kedua ada daerah lingkungan psikologis. Nah, daerah ini masih di dalam elips, tetapi di luar dari daerah pribadi. Nah, daerah inilah yang disebut dengan daerah lingkungan psikologis. Daerah lingkungan psikologis dipecah-pecah menjadi beberapa bagian. Nah, pecahan tersebut disebut dengan region. Yang memecahkannya adalah boundaries. Nah, region itu apa? Region adalah pecahan-pecahan yang ada di elips ruang hidup. Region diramaikan oleh stimulus. Region memiliki sifat yang sama dengan sel yang dapat berubah bentuk dan juga saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, region berubah karena persepsi yang dihasilkan oleh lingkungan psikologis yang mempengaruhi daerah pribadi dalam. Nah, yang kedua ada boundaries. Boundaries adalah garis yang memecah region. Nah, boundaries juga yang membatasi lingkungan psikologis dengan daerah pribadi dan juga yang membatasi antara daerah persepsi motorik dengan daerah pribadi dalam. Garis boundaries ini terbagi dua, ada yang tebal dan juga ada yang tipis. Perbedaan terletak di sifat region atau bagian yang dibatasinya. Nah, apabila di antara kedua region ada boundaries tipis, berarti kedua region itu saling berhubungan, saling mempengaruhi dan bekerja sama. Sebaliknya, apabila kedua region diatasi oleh boundaries yang tebal, maka kedua region tersebut bersifat independen dengan satu sama lain. Nah, yang ketiga ada lingkungan psikologis. Lingkungan ini adalah lingkungan yang memiliki luas tidak terhingga, tidak memiliki batas. Nah, apabila sesuatu berada di lingkungan non-psikologis, berarti sesuatu tersebut benar-benar ada dan juga nyata, tetapi tidak menimbulkan stimulus terhadap suatu individu. Maka itu objek tersebut tidak akan masuk ke elips ruang hidup. Lingkungan ini juga disebut daerah kulit asing. Nah, subbab terakhirnya, yang ketiga yaitu ada isu-isu ruang hidup. Jadi setiap sel ataupun region dari ruang hidup memiliki faktanya masing-masing. Fakta bisa apa saja bagi Lewin ini, entah perasaan lapar, haus, atau kesimpulan seperti masalah orang lain, atau seseorang itu merupakan orang yang bodoh.
Jadi, faktanya harus bersifat empiris, fenomenal, hipotesis, dan dinamis. Fakta yang melekat pada kepribadian disebut kebutuhan. Dan fakta dalam lingkungan psikologis adalah objek. Setiap kebutuhan hidup dalam sel terpisah di dalam diri seseorang. Dan setiap objek hidup dalam region terpisah dalam lingkungan psikologis. Nah, peristiwa merupakan hasil interaksi antara dua fakta atau lebih, baik yang bersifat pribadi maupun psikologis. Misalnya, ketika orang berpindah dari satu region ke region lain di daerah lingkungan psikologis, itu adalah peristiwa karena setidaknya ada 3 fakta yang terlibat: region yang tersisa, region yang ditunjukkan, dan lingkaran pribadi yang bergerak. Saya akan membahas tentang dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian dipengaruhi oleh beberapa komponen yang saling bekerja sama dan dapat menghasilkan suatu tindakan. Jika suatu tindakan tersebut dilatar belakangi oleh suatu sistem yang kompleks, maka tindakan yang dilakukan oleh suatu individu dapat mencerminkan kepribadiannya. Berikut komponen-komponen yang mempengaruhi dinamika kepribadian. Yang pertama, energi, tegangan, dan kebutuhan. Energi, menurut Lewin, manusia adalah sistem energi yang kompleks. Energi yang digunakan dalam kerja psikologis disebut energi psikis. Yang kedua, tegangan. Menurut Lewin, tegangan memiliki 2 sifat. Yang pertama, tegangan akan mencoba menjadi seimbang. Contoh, jika salah satu sistem terjadi suatu tegangan berlebih, maka salah satu bagiannya, maka sistem itu akan mencoba mendistribusikan tegangan ke sistem lainnya, sehingga tekanannya terbagi 2 dengan sama rata. Yang kedua adalah cenderung tegangan untuk menekan boundaries sistem yang mewadahinya. Yang C, kebutuhan menurut Lewin. Kebutuhan yang muncul pada waktu tertentu akan berdampak pada perilaku individu pada periode tersebut. Misalnya, setiap orang akan merasakan lapar. Tetapi, kita hanya makan jika kebutuhan untuk memenuhi rasa lapar tersebut mengganggu keseimbangan region orang tersebut. Kebutuhan dapat menjadi sangat spesifik jika dibutuhkan dengan objek tertentu akibat interaksi sosial dan budaya. Kebutuhan itu disebut kebutuhan semu. Yang kedua adalah tindakan. Menurut Lewin, tegangan yang ada dan dalam terkumpul dalam sistem individu akan menekan batas region dan energi yang dihasilkan oleh tekanan tersebut, yang akan menembus ke region persepsi motorik dan menghasilkan sebuah tindakan. Untuk menghubungkan motivasi pribadi, suatu tindakan yang dibutuhkan valensi dan vektor. Valensi merupakan nilai region dari lingkungan psikologis bagi individu tersebut. Region dengan valensi positif berisi objek tujuan yang dapat mengurangi tegangan individu, dan juga sebaliknya. Contoh, bagi orang yang lapar, region yang berisi makanan mempunyai valensi positif, dan makanan yang tidak disukai merupakan region yang memiliki valensi negatif. Pada dasarnya, besar valensi ditentukan oleh kebutuhan setiap individu yang dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti pengalaman dan budaya. Yang kedua, vektor. Vektor menggambarkan dan dapat digambarkan dengan panah. Vektor merupakan kekuatan psikologis yang menuntun individu bergerak ke arah tertentu. Arah kekuatan vektor adalah fungsi dari valensi positif dan negatif dari satu atau lebih region dalam lingkungan psikologis suatu individu. Jika valensi bernilai positif pada suatu region, maka vektor akan mendekati region tersebut dan menjauhi region dengan nilai valensi negatif. Yang C, lokomosi. Lingkaran pribadi dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam daerah lingkungan psikologis. Berpindah ini terjadi untuk mencari region yang menyediakan pemuas bagi individu dan menjauhi region yang menimbulkan tegangan. Perpindahan ini disebut lokomosi. Lokomosi dapat berupa gerak fisik atau fokus perhatian ke event lewat menggambarkan dinamika jiwa dalam bentuk gerakan atau aksi di daerah hidup dalam bentuk peristiwa atau event. Telah dijelaskan di depan bahwa peristiwa adalah hasil interaksi antara 2 atau lebih fakta di daerah pribadi maupun daerah lingkungan komunikasi. Hubungan antara sel dan region dan lokomosi adalah peristiwa karena keduanya melibatkan 2 fakta atau lebih. Ada 3 prinsip menjadi prasyarat terjadinya suatu peristiwa. Yang pertama, keterhubungan 2
Dua fakta atau lebih interaksi ketika ada hubungan tertentu di antara fakta-fakta tersebut, mulai dari hubungan sebab akibat yang jelas hingga kesamaan atau perbedaan secara rasional atau tidak penting. Yang kedua, kenyataan. Fakta harus nyata-nyata ada dalam ruang hidup. Fakta potensial atau peluang yang tidak sedang eksis atau tidak dapat mempengaruhi event masa kini. Fakta di luar lingkungan psikologis tidak berpengaruh kecuali mereka masuk ke ruang hidup. Yang ketiga, kekinian. Fakta harus kontemporer, hanya fakta masa kini yang menghasilkan tingkah laku masa kini. Keempat, konflik. Lewin mendefinisikan konflik sebagai situasi saat individu menerima dorongan yang sama besar tapi arahnya berlawanan. Vektor pribadi mendorong individu pada suatu tujuan tertentu dengan kekuatan yang mencukupi. Kombinasi arah dan kekuatan disebut jumlah kekuatan atau resultant force. Kekuatan ini menjadi kecenderungan lokomosi individu. Beberapa jenis kekuatan yang bertindak sebagai vektor yaitu pertama, kekuatan pendorong yang memicu lokomosi ke arah yang ditunjuk oleh kekuatan tersebut. Yang kedua, kekuatan penghambat menahan terjadinya lokomosi, mempengaruhi dampak dari kekuatan pendorong. Yang ketiga, kekuatan kebutuhan pribadi, menggambarkan keinginan pribadi untuk mengerjakan sesuatu. Yang keempat, kekuatan pengaruh, menggambarkan keinginan dari orang lain yang masuk ke region lingkungan psikologis. Yang kelima, kekuatan manusia, bukan keinginan pribadi tetapi juga bukan keinginan orang lain. Ini adalah kekuatan atau tuntutan dari fakta atau objek. Beberapa tipe konflik adalah konflik tipe 1, konflik sederhana, terjadi ketika hanya dua kekuatan berlawanan untuk menyerang satu individu. Jenis konflik disebut konflik tipe 1 dan ada 3 jenis konflik. Tipe 1, konflik mendekatkan dua kekuatan mendorong ke arah berlawanan. Misalnya orang dihadapkan kepada dua pilihan yang sama-sama disenangin. Yang kedua, konflik menjauh-jauh. Dua kekuatan terjebak dalam arah yang berlawanan, misalnya yang dihadapkan pada dua keputusan yang tidak disenangin. Yang ketiga, konflik mendekat menjauh. Dua kekuatan mendorong dan menghambat munculnya dari satu tujuan, misalnya orang menghadapi suatu pilihan yang sekaligus mengandung unsur yang disenangin dan tidak disenangin. Yang kedua, konflik tipe 2. Lebih dari dua kekuatan mungkin terlibat dengan konflik yang kompleks. Konflik tipe 2 merupakan konflik yang sangat kompleks yang dapat membuat orang menjadi diam, paku, atau terperangkap oleh berbagai kekuatan dan kepentingan sehingga dia tidak dapat menentukan pilihan. Yang ketiga, konflik tipe 3, orang yang berusaha membatasi kekuatan-kekuatan penghambat sehingga konflik menjadi terbuka, ditandai sikap kemarahan, agresi, pemberontakan, atau sebaliknya, penyerahan diri yang neurotik. Pertentangan antara kebutuhan pribadi dalam konflik antar pengaruh dan pertentangan antara kebutuhan dengan pengaruh menimbulkan pelampiasan usaha untuk mengalahkan kekuatan penghambat. Yang kelima, ada tingkat realita. Konsep tingkat realita menurut Lewin adalah realita berisi lokomosi aktual dan tak relatif, berarti lokomosi imajinasi menurut Alwisol 2016. Realita dan tak realita merupakan suatu kontinum dari ekstrim realita sampai ekstrim tak realita. Setiap aktivitas mempunyai tingkat realita yang berbeda-beda, tergantung dengan kondisi yang sedang dijalani oleh individu terkait. Konsep realita dan tingkat realita dapat diterapkan pada daerah lingkungan psikologis. Contohnya, sel yang berisi dorongan agresi, jika tingkat realitasnya tinggi, akan muncul tindakan berupa menyerang dan merusak. Tetapi agresi yang tidak realitas rendah atau tak realita, maka hanya akan muncul dalam bentuk imajinasi. Yang keenam, ada struktur lingkungan. Lingkungan psikologi merupakan konsep yang sangat mudah berubah sesuai dengan kondisi individunya. Dinamika dari lingkungan dapat berubah jika terjadi perubahan valensi berupa perubahan nilai suatu region, perubahan arah vektor, dan kekuatan permeabilitas dari batasan. Setiap lokomosi akan mengubah ruang hidup, baik lokomosi psikologis atau fisiologis. Pada intinya, Lewin ingin menekankan sifat dinamik dari gambaran kepribadiannya. Yang ketujuh, ada mempertahankan keseimbangan.
daerah motor yang dapat menimbulkan tindakan agitatif, seperti tantrum atau berbagai bentuk kekerasan. Jika batasan antara daerah pribadi dan daerah motorik cukup permeabel, tegangan mungkin dapat dilakukan sedikit demi sedikit untuk menghindari ledakan. Hal paling umum dan paling efektif untuk mengembalikan keseimbangan merupakan lokomosi berupa pemindahan tegangan daerah pribadi ke region tempat objek yang bervalensi positif. Tetapi, jika region yang dituju mempunyai batasan yang tak permeabel, tegangan dapat dikurangi dengan lokomosi pengganti, dengan cara memindahkan tegangan yang ada ke region alternatif lain yang dapat memberikan kepuasan dengan syarat region alternatif memiliki batasan yang permeabel. Contohnya, jika individu sedang marah tetapi tidak dapat mengekspresikannya, dapat diganti dengan tindakan pemuas lainnya, seperti bekerja keras ataupun berolahraga. Selanjutnya itu perkembangan kepribadian. Menurut Lewin, perkembangan dicirikan oleh sistem kepribadian yang terus berkembang dan terdiferensiasi untuk mengakomodasi pembelajaran peran, norma, dan kode sosial yang baru. Setiap anak mengalami kombinasi unik dari fakta yang menyusun ruang hidupnya, yang tidak akan sama persis dengan ruang kehidupan anak lainnya. Perkembangan kepribadian dapat dikategorisasikan dengan beberapa indikator, yakni yang pertama ada perubahan tingkah laku. Menurut Lewin, sejumlah perubahan tingkah laku yang penting terjadi sepanjang perkembangan. Semakin bertumbuh, orang semakin bebas bergerak dan orientasi waktu semakin luas. Tingkah laku menjadi semakin terorganisir, hierarkis, realistis, dan efektif. Dalam perubahan tingkah laku dibagi lagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada organisasi. Bertambahnya usia membuat orang semakin sadar pentingnya perorganisasian. Misalnya, anak-anak dapat mempertahankan hubungannya dengan beberapa temannya waktu itu. Semakin dewasa mereka akan berinteraksi dengan semakin banyak orang dalam berbagai kelompok. Yang kedua ada hierarkis. Tingkah laku menjadi hierarkis. Anak-anak bermain untuk memperoleh kepuasan dari permainan itu. Semakin dewasa mereka memakai permainan sebagai instrumen untuk memperoleh kepuasan bersaing dengan teman lainnya, dan bersaing menjadi instrumen untuk memacu diri berguna mencapai tujuan. Nah, yang ketiga ada realistis. Setelah kematangan dicapai, kemampuan kita untuk membedakan kenyataan dengan fantasi meningkat. Meningkatnya realisme persepsi lebih banyak ditemukan dalam konteks hubungan sosial. Yang keempat ada efektif. Kematangan juga membuat tingkah laku menjadi semakin ekonomis. Orang berusaha untuk memperoleh hasil maksimal dengan usaha yang minimal. Tingkah laku yang efektif menuntut adanya penyesuaian ruang hidup dengan sifat-sifat yang sebenarnya dari lingkungan eksternal fisik dan sosial. Penyesuaian semacam itu hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa yang matang. Yang kedua ada diferensiasi dan integrasi. Diferensiasi adalah peningkatan jumlah bagian-bagian dari keseluruhan. Jumlah sel dalam life space orang bertambah seiring bertambahnya usia, dan jumlah region dalam lingkungan psikologis juga meningkat. Konsep saling ketergantungan yang terorganisir menjelaskan bagaimana daerah inner self dan daerah lingkungan psikologis yang semakin terdiferensiasi dan semakin otonom dapat bekerja sama menghasilkan tingkah laku yang integratif. Sel dan wilayah dalam life space berintegrasi menjadi sebuah keseluruhan yang lebih besar. Yang ketiga itu ada regresi. Perkembangan bisa bergerak mundur. Lewin menemukan dua macam gerak mundur perkembangan, regresi dan retrogresi. Retrogresi adalah kembali ke bentuk tingkah laku lebih awal dalam sejarah kehidupan manusia, sedangkan regresi adalah kembali ke bentuk tingkah laku yang lebih primitif. Tidak peduli apakah pribadi pernah melakukan hal itu. Aplikasi terbagi dua itu. Yang pertama Zeigarnik Effect dan psikologi sosial. Zeigarnik Effect banyak penelitian dari Lewin dan murid-muridnya yang semula dimaksudkan untuk meneliti hipotesis dari teori itu, akhirnya dipakai untuk mengembangkan asumsi-asumsi baru dari teori medan. Salah satu contoh fenomena penelitian semacam itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Zeigarnik lokomosi. Menurut Lewin ditentukan oleh resultansi kekuatan pendorong dan penghambat. Zeigarnik, salah satu murid Lewin, menentukan dalam penelitian bahwa lokomosi yang belum selesai tetap menyimpan sejumlah tegangan yang hanya dapat diredakan kalau tugas lokomosi itu diselesaikan.
dampak dari tegangan mengarahkan orang ke tujuan menyelesaikan tugas yang tertunda, membuat keinginan orang tentang tugas-tugas yang belum selesai menjadi lebih efisien. Zeigarnik Effect menjelaskan mengapa tugas yang belum selesai lebih lama menempel dalam ingatan dibandingkan tugas yang sudah selesai. Dalam kegiatan sehari-hari, sering orang mengalami kegelisahan, tidak dapat tidur karena belum menyelesaikan tugas. Temuan Zeigarnik oleh Lewin kemudian dikembangkan menjadi asumsi-asumsi berikut. Asumsi pertama, maksud dan tujuan. Untuk mencapai tujuan tertentu, hubungan antara tegangan dalam suatu sistem pribadi. Asumsi kedua, ketika tujuan tercapai, tegangan meningkat lebih besar dari nol dari sistem terkait dengan tujuan. Asumsi ketiga, tegangan untuk mencapai tujuan akan memperkuat tenaga untuk beraksi menuju tujuan itu. Asumsi 3A, kekuatan orang mengingat tujuan yang belum tercapai tergantung pada tegangan dari sistem tujuan itu. Yang kedua, psikologi sosial. Teori Lewin yang semula dimaksudkan dengan teori kepribadian justru berkembang di ranah psikologi sosial. Sejak kematian Lewin, tidak ada kemajuan yang berarti dalam teori kepribadian. Pendukung setianya banyak mengembangkan rintisan dalam penelitian proses-proses kelompok penelitian tentang dinamika kelompok, encounter group, dan ketegangan antar ras. Selanjutnya kita masuk ke analisa kasus. Salah satu penerapan dari teori ini adalah menjelaskan perilaku agresivitas. Ketika seseorang atau kelompok melakukan perilaku agresivitas, maka menurut teori lapangan pasti ada sebab yang melandasi perilaku tersebut, yaitu ketegangan, dan perilaku agresivitas akan mengarah kemana yang akan diserang. Kerusuhan antar kelompok supporter sepak bola di stadion menurut penjelasan teori ini disebabkan oleh lapangan kehidupan yang kurang menyenangkan. Misalnya, tim kesayangannya kalah. Provokasi dari kelompok supporter lawan tahu karena kondisi makro pada saat itu membuat orang frustasi, seperti harga naik, angka pengangguran tinggi, dan lain-lainnya, atau karena kondisi mikro seperti kesebelasannya kalah bertanding. Jika supporter menyerang supporter lawan atau merusak toko dan fasilitas umum, maka itu adalah bentuk pelampiasan untuk mengurangi ketegangan. Arah mereka menyerang supporter lawan merupakan daya yang menarik mereka melakukan penyerangan. Meskipun sebenarnya dalam perilaku mereka ada hak penghambat, yaitu pagar pemisah atau petugas keamanan. Tetapi jika daya yang kuat untuk melakukan penyerangan, batas wilayah kehidupan tersebut akan dapat diterobos. Teori ini juga bisa menjelaskan bagaimana orang melakukan percobaan bunuh diri dari lab space, lokomosi, dan tensionnya mempunyai kesamaan dengan perilaku agresif supporter sepak bola. Hanya yang membedakan adalah daya ke arah mana agresivitas orang yang bunuh diri diarahkan. Jika supporter menyakiti lawan tahu orang lain, maka yang bunuh diri menyakiti diri sendiri tanpa diketahui orang lain.